Lalu bagaimanakah kondisi terkini di Gaza? Sudah bersama kami relawan Mercy Fikri Rofiul Haq di Gaza. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Fikri, bagaimana kondisi Gaza saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sampai saat ini kondisi di Jalur Gaza masih terus mencekam, walaupun sekali lagi pihak Zionis Israel ini masih terus melakukan penyerangan-penyerangan terhadap Jalur Gaza, baik dari udara, laut maupun dari darat itu sendiri. Karena memang saat ini pihak Zionis ini mereka ingin meluluhlantahkan Jalur Gaza dengan cara apapun, bahkan mereka tidak hanya membunuh para warga sipil, bukan hanya membunuh nyawa-nyawa yang sudah yang masih hidup, namun yang sudah meninggal pun ya juga dihancurkan oleh atau dirusak. Banyak kuburan-kuburan yang dihancurkan oleh mereka, bahkan ada di kuburan di daerah Tufah di Gaza, di kota Gaza, yaitu dihancurkan sebanyak 2.000 kuburan dihancurkan oleh mereka. Bahkan ada saya mendapat kabar beritanya bahwa ada beberapa kuburan bahkan yang digali oleh mereka dan diambil organ-organ organ-organ pentingnya oleh mereka dan dicuri dan dibawa ke negara asal mereka. Dan sampai saat ini memang pihak Zionis Israel masih terus sampai saat ini membatasi pasokan-pasokan makanan dan juga pasokan air bersih serta bantuan-bantuan yang masuk ke Jalur Gaza, sehingga sampai saat ini dari Kementerian Kesehatan Palestina terdapat 700.000 warga yang mengalami penyakit menular seperti diare, penyakit kulit serta penyakit-penyakit lainnya, akibat tentunya ini karena kurangnya air bersih yang mereka dapatkan dan juga tempat yang tidak memadai untuk mereka beristirahat. Dan sampai saat ini juga rumah sakit masih terus kewalahan untuk merawat korban-korban, baik korban luka-luka maupun korban lainnya ataupun korban penyakit lainnya, ya, karena memang sampai saat ini juga dentuman bom ataupun serangan-serangan masih terus dilancarkan oleh pihak Zionis Israel, walaupun sebenarnya hari ini tidak begitu intens di daerah tempat kami mengungsi di kota Khan Younis, Gaza Selatan. Baik, Fikri, dengan banyaknya warga yang sakit akibat krisis pangan yang terjadi di Gaza ini, bagaimana dengan obat-obatan di rumah sakit? Apakah juga ada kiriman atau bantuan yang masuk dengan berisi obat-obatan sejauh ini? Ya, sejauh ini pemantauan saya melalui media-media yang kami dapatkan, masih belum ada bantuan-bantuan yang benar-benar bisa membantu masyarakat, kecuali hanya dalam jumlah sedikit ataupun kecil, ya. Beberapa waktu itu saya mendapatkan berita bahwa ada misalnya bahan bakar misalnya disalurkan ke beberapa rumah sakit, salah satunya adalah rumah sakit Syifa, ya, dan juga ada beberapa obat-obatan yang dikirimkan juga, namun dalam bentuk sedikit saja atau dalam bentuk kecil, sehingga memang sampai saat ini masyarakat ataupun rumah sakit ini sangat-sangat memerlukan obat-obatan, terutama obat bius untuk merawat korban luka-luka, karena memang sampai saat ini dari Kementerian Kesehatan Palestina lebih dari 26.600 warga yang sudah meninggal. Di antara mereka terdapat 11 sampai 12.000 adalah anak-anak dan juga 7 sampai 8.000 adalah wanita, serta terdapat 119 sampai 120 jurnalis serta 340 lebih tim medis yang sudah meninggal, dan korban luka-luka juga sudah mencapai angka 65.300 lebih, dan didominasi sekali lagi oleh anak-anak dan perempuan, sehingga memang sampai saat ini titik fokus para pengobatan ini
difokuskan kepada korban-korban luka-luka yang akibat agresi militer Israel, serta tim medis ini juga fokus terhadap warga yang terkena penyakit-penyakit yang ada di kamp-kamp pengungsian. Dan seperti saya katakan tadi, ada 700.000 warga yang mereka terkena penyakit menular, dan tidak semuanya bisa mendapatkan obat karena obat saat ini benar-benar sangat menipis, sangat langka yang ada Jalur Gaza, ditambah dengan pasokan air dan menyusul juga pasokan makanan. Baik, Fikri, lalu bagaimana dengan rumah sakit di Gaza? Saat ini sendiri ada berapa nih yang benar-benar aktif bisa melayani pasien? Karena kita tahu sebagian besar di Gaza ini sudah menjadi target dari serangan Israel. Iya, kalau terakhir informasi yang saya dapatkan terdapat 30 rumah sakit yang sudah berhenti beroperasi dari 36 rumah sakit, artinya hanya tersisa 6 rumah sakit saja. Dengan 6 rumah sakit ini, rumah sakit yang kecil yang tidak bisa memadai pasien-pasien, ya, salah satunya ada rumah sakit Kuwait, rumah sakit Yusuf An-Najjar di kota Rafah, ada juga rumah sakit Tasir yang ada di kota Khan Yunis, ada juga rumah sakit Syuhada Al-Aqsa, dan juga ada rumah sakit lainnya yang masih beroperasi di berbagai wilayah yang ada jauh Gaza. Namun yang sangat-sangat miris adalah sebenarnya yang ada di Gaza Utara. Karena rumah sakit Indonesia sudah lama sekali berhenti beroperasi. Dan rumah sakit lainnya seperti rumah sakit Kamaluduan, rumah sakit Auda, ini rumah sakit yang ada di jauh Gaza ini sudah banyak yang berhenti, sudah lama sekali, sehingga sebenarnya yang sangat konsen juga pemerintah untuk merawat korban-korban ini. Mereka kebingungan untuk merawat korban yang misalnya ada dari warga ya dari Gaza Utara itu sendiri, sehingga dari Gaza Utara ini banyak mereka membuat pos-pos kesehatan, ya, karena mereka sangat dibutuhkan sekali untuk merawat korban-korban, ya. Terdapat pos-pos kesehatan juga yang ada di Gaza Utara, walaupun dengan jumlah yang sedikit dan minim begitu, namun setidaknya bisa merawat korban-korban yang berjatuhan, karena memang korban-korban ini dari berbagai wilayah, dari Gaza Utara sampai ke Gaza Selatan itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Fikri atas informasi Anda langsung dari Gaza, Palestina. Kami doakan senantiasa Anda selalu sehat dan dalam kondisi aman bersama dengan saudara-saudara kita di sana.